Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan lagi, kita ketemu lagi di kesempatan ini. Semoga kita bisa istiqomah, semoga kita bisa mengambil sedikit-sedikit manfaat dari keistiqomahan kita ini. Semoga pembahasan ini serba sedikit ini bisa meningkatkan kualitas diri kita. Entah lewat jalan yang mana, semoga pembahasan ini juga bisa membuat kita tambah dekat, lebih dekat dengan Allah. Karena betapapun orientasi hidup kita yang hakiki adalah ilaihi roji'un. Pada akhirnya kita akan kembali padanya. Dan perjalanan hidup ini hakikatnya memang perjalanan menuju Dia. Mungkin hari-hari ini kita sudah mulai banyak kesibukan mengiringi semakin membaiknya situasi pandemi yang perlahan-lahan mulai membaik. Meskipun ya tetap ya seharusnya kita berhati-hati, gak sembrono, masih harus waspada. Jangan sampai yang sudah baik ini nanti terus memburuk lagi. Jadi mari kita saling menjaga dan sama-sama menjaga. Ya, semakin bertambahnya kesibukan mungkin semakin membuat teman-teman kesulitan untuk mengistiqomai kegiatan-kegiatan baik yang selama ini mungkin bisa dirutinkan saat pandemi. Tapi bagian dari jihad kita mungkin itu yang mari kita tetap mengistiqomai apapun perbuatan baik yang mungkin sebelumnya sudah kita lakukan. Dari istiqomah itulah nanti kita akan menemukan banyak rahasia-rahasia, banyak hal-hal yang utama, yang penting dibandingkan kalau kita hanya melakukannya sekilas-sekilas. Baik teman-teman, kita akan mencoba untuk membahas tentang berpikir, tapi kebetulan kali ini temanya agak unik ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan mendorong, memotivasi kita untuk berpikir dengan segala situasinya. Baik jenis berpikir yang kritis, kreatif, etis, sosial, bahkan religius. Tapi kali ini kita membahas tentang yang berbeda, masih berhubungan dengan berpikir, tapi sekarang kita akan belajar tentang batasnya pemikiran. Jadi kadang-kadang memang kalau dengan istilah itu dengan batas nalar, mungkin ini tema yang sekali dua kali teman-teman pernah mendengarnya, karena sebenarnya isu bahwa akal nalar itu terbatas itu sudah dibahas dulu jauh-jauh hari oleh para ulama, termasuk para mutakalim. Ini isu sejauh mana manusia dengan pikirannya, dengan akal budinya untuk punya kapasitas, tapi juga harus tahu batas. Yo pokoknya kita nikmati saja kebersamaan kita semampunya, sesedikit apapun mari kita ambil manfaatnya dari kajian-kajian kita. Baik, bismillah. Yuk kita mulai. Disiapkan bubur rampenya, apalagi yang harus disiapkan. Mungkin teman-teman yang biasanya sambil ngopi atau sambil kelesetan, sambil tiduran, tidak apa-apa. Puncak pencapaian akal, pencapaian nalar manusia adalah kesadaran bahwa ada batas bagi akal, bagi nalar. Nah, persis seperti inilah tema kita. Jadi berusaha menyadari bahwa ternyata pikiran kita, nalar kita itu ada batasnya.
Jadi menurut saya justru pencapaian tertinggi berpikirnya manusia itu adalah kesadaran. Ternyata akalku ini terbatas. Banyak hal yang nggak bisa dijangkau. Sering sekali pikiran itu buntu. Nah, jadi mungkin ini bisa dikiaskan, mungkin kalau kita mikir kok sampai buntu, nggak bisa mikir lagi, mungkin itu buntu. Ternyata mentok sudah hanya sampai di sini pikiranku. Jadi ini mungkin makna mudahnya kalau pakai versi kita, menurut saya akhir dari penjelajahan rasional, penjelajahan kita pakai akal itu ya kalau sudah buntu, kalau sudah mentok, itulah jadi memunculkan kesadaran bahwa ternyata akalku itu ada batasnya, akalku itu terbatas, tidak tahu segalanya, ada banyak hal yang dia tidak bisa menjangkau. Ya tentu saja harus kita pahami tidak sebagai pandangan bahwa akal itu tidak penting, atau kebalikannya pandangan bahwa akal itu segalanya, enggak begitu. Jadi pakailah akal itu tapi sadarilah bahwa dia juga ada batas-batasnya. Yang batas itu mungkin perlu diuraikan lebih jauh. Kadang-kadang orang itu menganggap ketika dia tidak mampu lagi, ya itulah batas. Jadi batas itu ketidakmampuan subjektif, tapi ada banyak teori lain yang punya teori yang berbeda-beda tentang apa saja yang membatasi akal kita. Baik, semoga kali ini ada sedikit kejelasan tentang seperti apa sih batasnya nalar, batas kemampuan akal kita itu. Baik, ini saya awali dulu dari peristilahan. Kita ini kan sering, kita kan pakai istilah itu kan agak acak, agak ngaco. Kapan kita pakai istilah otak, kapan kita pakai istilah akal, kapan kita pakai istilah nalar. Kalau otak itu bahasa Inggrisnya brain, kalau akal itu bahasa Inggrisnya mind, kalau nalar itu bahasa Inggrisnya reason, atau mungkin kalau pasnya reason. Kalau brain atau otak itu yo alatnya atau perangkat fisiknya ini yang kalau mungkin di ronsen atau di foto pakai apa itu kelihatan. Kalau kepala kita dibelah ini bisa dilihat. Nah, itu perangkat fisiknya, itu namanya otak. Jadi di situ mungkin ada jutaan saraf yang di situ kalau dia sedang bekerja itu mekanismenya sangat canggih. Teman-teman yang ahli neurosains itu mungkin bisa menjelaskan bagaimana kinerja otak itu. Dan penting juga karena dia juga kunci dalam aktivitas berpikir kita. Jadi kekacauan, ketidakberesan, kalau ada penyakitnya, kalau ada konsletnya, ada cacatnya dan lain sebagainya, otak itu nanti akan berpengaruh pada kemampuan seseorang berpikir. Jadi ada sangat banyak kan model-model sakit karena rusaknya otak sehingga orang sudah tidak mampu berpikir lagi, bahkan yang sampai tidak sadar tentang kemanusiaannya. Jadi ini juga ada pengaruhnya. Nah, kalau akal ini lebih pada kapasitasnya. Jadi akal itu kan mind. Jadi kapasitas seseorang untuk secara sadar berpikir, memahami, menggunakan logika, menemukan kebenaran. Nah, ini namanya mind atau akal. Kapasitasnya berarti kan potensi kemampuan yang ada di dalamnya. Mind ini kita itu selain punya software otak,
punya hardware namanya otak, punya software namanya akal. Ini kalau dianalogiskan komputer ini kan. Nah, kalau nalar atau reason ini ini ketika dia digunakan, ketika dia memakai akal untuk memahami, menjalani hidup kita sehari-hari. Jadi reasoning ini kemampuan kita mempertimbangkan sesuatu, menilai sesuatu, memilih sesuatu. Tapi ketika kalau ilustrasinya pakai komputer itu tadi, yo hardware-nya otak, software-nya akal. Nah, nalar ini ketika ini kita software ini kita operasikan, jadi kita jalankan. Jadi itu bedanya. Jadi kalau kita memang yang kita rujuk adalah perangkat fisiknya itu istilahnya lebih ke brain atau otak. Tapi kalau pada kapasitas kemampuan yang dia miliki mungkin pasnya itu pakai akal. Sementara proses penggunaannya untuk kemudian bagaimana cara dia memakai dengan mempertimbangkan, menilai, memilih dan lain sebagainya itu mungkin pasnya itu pakai nalar. Tapi jadi yang ini banyak variabel yang terlibat kalau dalam proses berpikir yang namanya nalar tadi. Tapi otak menentukan, akal atau mainnya itu juga menentukan. Yo kalau akal atau main itu kan kadang-kadang ada orang kapasitas berpikirnya dalam tanda kutip itu rendah, ada yang canggih sekali, cepat sekali, mungkin softwarenya sudah versi berapa sehingga ketika dipakai untuk menalar jadi luar biasa, meskipun mungkin brainnya itu kalau di luar dari luar itu ya sama-sama sehatnya. Jadi ini peristilahan untuk klarifikasi saja mungkin teman-teman biar paham bedanya brain, mind, dan reason. Sekarang kita awali pembahasan kita tentang batas nalar. Jadi dijelaskan bahwa memang nalar kita, cara berpikir kita itu tidak segalanya. Meskipun tetap bukan berarti dia tidak penting. Jadi dijelaskan begini, terhadap akal dan nalar kita harus punya kesadaran ganda. Yang pertama adalah kesadaran tentang pentingnya akal, pentingnya nalar, dan yang kedua adalah kesadaran bahwa nalar itu punya batasnya sendiri. Jadi ini namanya kesadaran ganda, berarti yang pertama kita jangan jadi orang yang anti akal, anti berpikir, anti nalar. Justru di antara hakikat kemanusiaan kita itu kan adanya di akal dan kemampuan berpikir. Maka kelompok-kelompok kalau ada yang anti dengan nalar, anti dengan akal, ini ya disebut dalam ini ya keliru dalam memahami peran dan fungsinya nalar. Bahkan orang yang tidak mau pakai nalar pun sebenarnya mungkin dia punya argumen-argumen rasional tertentu terhadap pendiriannya. Jadi yang pertama itu meskipun begitu kita harus sadar batas kemampuan kita dan dalam berpikir dan sejauh mana akal atau nalar kita itu bisa berperan. Ya mari kita lihat mungkin urian satu kalimat dari yang akan kita bahas mungkin menarik. Nalar itu adalah produk biologis, sekedar sarana yang menurut kodratnya itu terbatas. Nalar meningkatkan mutu cara kita melakukan sesuatu, tetapi nalar tidak mengubah aspek bagaimana kita melakukannya. Nalar telah melahirkan pengetahuan yang membuat kita keliling dunia kurang dari 2 hari
Namun maksud dan alasan perjalanan keliling dunia itu mungkin sama dengan leluhur kita dulu. Mungkin karena perang, mungkin karena berniaga, penaklukan, penyebaran agama, dan lain-lain. Dia menjelaskan bahwa nalar itu hakikatnya adalah alat, hanya sarana. Sarana yang punya keterbatasannya sendiri. Dia canggih luar biasa dalam hal bagaimana kita mengelola hidup, menyikapi hidup, namun pada aspek bagaimana kita mengorientasikan hidup, tujuan hidup, maksudnya, dan lain sebagainya, ini akal biasanya posisinya kalah oleh unsur-unsur jiwa yang lain. Mungkin hasrat kita, mungkin naluri kita, mungkin selera kita, dan lain sebagainya. Jadi nalar itu menyumbang dalam hal bagaimana mudahnya begitu. Tetapi dia tidak bisa masuk ke ranah yang lebih penting, yaitu ranah mengapa. Nalar itu bikin pesawat, caranya bagaimana bisa dia. Bagaimana caranya menghancurkan, bikin senjata nuklir, cara mengolah nuklir seperti apa dia bisa. Tapi kemudian pesawat ini dipakai untuk apa? Nuklir itu digunakan untuk apa? Itu biasanya yang lebih berperan bukan nalar, tapi mungkin naluri, mungkin nurani, dan lain sebagainya. Mungkin kepentingan egois, dan lain sebagainya. Jadi nalar adalah alat yang sangat canggih untuk menerjemahkan keinginan, keputusan, kemauan kita. Tapi isi dari keinginan, keputusan, kemauan kita itu banyak didorong oleh naluri kita untuk mempertahankan diri, kebutuhan emosi atau sikap-sikap budaya tertentu. Jadi dijelaskan kita diminta untuk sadar posisi utamanya seperti itu. Jadi kedudukan nalar itu dia lebih pada alat atau sarana, tergantung kita memakainya untuk apa. Nah, untuk apanya ini biasanya yang lebih kuasa itu bagian jiwa kita yang lain. Nah, ini mungkin menarik ya kalau kita sambungkan dengan pandangannya Imam Ghazali. Kalau teman-teman membaca itu kan juga ada penjelasannya juga seperti itu. Jadi menurut Imam Ghazali, akal itu dia bukan raja dalam diri kita, dia hanya panglima. Rajanya itu kolbu. Jadi yang nyetir, mengorientasikan, mengarahkan, mewarnai hidup kita itu kolbu ini. Yang kolbu itu punya pasukan yang sangat luar biasa, namanya akal. Selain ada pasukan-pasukan yang lain, nanti tentang silahkan diulang lagi lah. Jadi akal ini panglimanya. Panglima itu kan pasukan yang paling kuat. Dia yang mengarahkan semua pasukan yang lain. Jadi akal adalah panglima. Panglima ini kan berarti kan dia bawahan saja, suruhan saja. Jadi kalau kolbunya jernih, kolbunya positif, ya dia akan jadi pasukan yang sangat kuat untuk membela kejernihan dan kepositifan. Sementara kalau kolbunya suram, kolbunya gelap, ya dia akan jadi pasukan kegelapan, pasukan kesuraman. Nah, itulah posisinya akal. Jadi dia terbatasi oleh orientasi, emosi, ambisi manusianya. Dia adalah senjata yang sangat hebat, tapi yang namanya senjata itu kan tergantung yang memegangnya siapa. Maka teman-teman jangan heran, kadang-kadang peristiwa-peristiwa sejarah, tragedi-tragedi kemanusiaan itu kadang-kadang di situ ada orang-orang pinternya yang terlibat. Peristiwa Nazi dengan Holocaustnya, pembantaian besar-besarannya, itu di situ juga ternyata banyak filosof-filosof
Jerman yang mungkin teman-teman kagum dengan pemikiran-pemikirannya, ternyata juga dia orientasi hidupnya mendukung gerakan nasi tersebut. Itu kan harusnya kan kalau akal sehat kan tidak suka kekerasan, tidak memilih tidak memilih sesuatu yang merusak kemanusiaan dan lain sebagainya. Kalau pakai akal sehat, tapi akal sehat itu dia hanya pasukan, tergantung manusianya yang mengarahkan. Jadi kadang-kadang kalau dia orang jahat, yo akal ini dipakai untuk memuluskan kejahatan. Mungkin dia bikin trik-trik, strategi biar tidak ketahuan jadi kejahatan yang sempurna, atau dia melakukan rekayasa-rekayasa sehingga yang semula buruk dia carikan argumen biar jadi benar. Nah, jadi maka ternyata kuncinya diri itu tidaklah pada akal, meskipun dia sangat penting. Orang nggak boleh tidak pakai akal ya, karena itu kan kayak seperti analoginya Imam Ghazali tadi, berarti orang yang tidak pakai akal itu ya kayak kerajaan ada rajanya tapi dia nggak punya panglima perang, yang dia nggak tangguh, nggak kuat, mudah kalah. Demikian juga orang yang anti nalar, anti akal, tidak mau menggunakan akalnya untuk hidup, yo akhirnya kita kalah, wong kita nggak punya panglima. Jadi yang lain mengembangkan sains dan teknologi, menguasai peradaban, kita agak malu-malu, ragu-ragu mendaya gunakan akal kita, yo artinya kita kalah, akhirnya kita didominasi, mungkin juga dijajah secara tidak sadar oleh mereka yang lebih duluan mengembangkan peradabannya dengan akal budi, meskipun akal itu yo hanya sebagai panglima. Jadi orientasi ganda itu tadi maksudnya ya akal itu penting, dia sangat canggih, dia pasukan kekuatan yang sangat luar biasa, tapi dia hanya panglima, bukan rajanya. Yang memutuskan orientasi hidup kemana arah hidup ini kemana tidak hanya akal saja. Makanya dulu ketika kita belajar tentang kritiknya Said Hussein Nasr, ada peradaban modern, kekeliruannya modernisme adalah melihat satu-satunya alat intelijensi manusia itu adalah akal. Melupakan ada banyak perangkat intelijensi yang lain selain akal. Ada naluri, ada nurani, ada intuisi, ada ambisi, ada hasrat, ada selera. Ini semua berpengaruh dalam pengambilan keputusan manusia, nggak hanya akal. Jadi yang pertama, kalau ada yang tanya batas nalar itu di mana, yo setidaknya akal atau nalar itu dia berposisi sebagai sarana atau alat saja, meskipun sangat penting. Dia tidak menguasai orientasi, tidak menguasai kemudi atau kendali, meskipun mungkin bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan, mengambil keputusannya tetap rajanya. Kalau pakai Imam Ghazali tadi ya berarti kolbunya atau bagian jiwa yang lain, yang itu mungkin nalurinya, mungkin nuraninya, mungkin intuisinya dan lain sebagainya. Jadi ini pemahaman pertama kita untuk membawa pada kesadaran bahwa nalar kita itu terbatas. Jadi ini ditegaskan oleh satu quotes dari nalar adalah alat belaka. Nalar tidak dapat menentukan tujuan hidup kita. Paling jauh ia hanya dapat memberitahu kita bagaimana caranya sampai ke sana. Nalar adalah senjata sewaan. Wah, ini istilahnya agak sinis ini. Senjata sewaan yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Yo berarti kalau pakai logika dua standar tadi itu, nalar itu jangan didewakan, tapi juga jangan dianggap segalanya. Dia sangat penting sih. Hampir semua sisi hidup kita
membutuhkan pertimbangan-pertimbangan jernih dari akal sehat, dari nalar. Tapi betapapun dia hanya alat kita, dia tidak dapat menentukan. Kalau memberi pertimbangan, iya paling jauh seperti dia dapat memberitahu kita caranya sampai ke sana. Dia seperti senjata yang kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Makanya kita harus hati-hati, karena orang pintar itu kalau jahat tambah bahaya dia, karena dia punya pasukan yang sangat kuat, yaitu akalnya untuk mendukung kejahatannya. Inilah mengapa kalau dalam dunia tasawuf pertama-tama kita itu didorong, diminta dengan sangat untuk menjernihkan hati atau kolbu. Biar corak hidup kita itu corak yang positif, yang terang, yang jernih, sehingga alat-alat yang dititipkan oleh Allah pada kita seperti akal tadi, dia menjadi senjata kuat untuk membela yang positif, yang jernih, yang benar. Tapi kalau batin kita gelap, suram, ya pasti nanti senjata yang namanya akal ini akan menjadi alat, menjadi senjata kita untuk melakukan yang jelek, yang buruk, yang suram. Jadi pemahaman pertama ini tentang kemampuan dan keterbatasan nalar. Jadi nalar itu yo kalau diurai lebih luas sebenarnya bisa kita sebut bahwa keterbatasannya yang pertama justru terletak pada perannya yang dia hanya sebagai sarana atau alat. Jadi dia tidak memegang kunci kesimpulan yang menyimpulkan bagian jiwa yang lain, khususnya kolbu. Dia bisa memberi pertimbangan-pertimbangan, tapi kan nanti penentu keputusannya kan kolbu ini tadi. Dia menerima masukan-masukan, ini loh yang baik, ini loh yang tepat, ini loh yang sesuai. Tapi kan nanti kadang-kadang info-info dari akal ini kadang kita cuekin juga. Kita punya ambisi sendiri, kita punya hasrat sendiri. Kadang-kadang kita tolak, kita ambil keputusan yang berbeda. Di situ tampak bahwa memang akal tidak segalanya dalam hidup ini, dia hanya sarana dan alat. Baik, selanjutnya tentang keterbatasan nalar ini penting juga kita catat secara umum dalam proses berpikir. Kadang-kadang manusia sendiri yang membuat batas-batasnya. Jadi ya manusia itu kan punya hidup yang kompleks, beragam, dia punya tujuan, dia punya target-target, punya sasaran-sasaran. Sehingga kadang-kadang demi pencapaian target, tujuan, sasaran-sasaran, ideal-ideal yang dipatok, ideologi-ideologi yang dipercaya, dibuatlah standar-standar yang membatasi cara berpikir. Mungkin standar-standar etik, standar-standar sosial, seperti cara berpikir etis, cara berpikir standar-standar susila tentang adab dan lain sebagainya, standar-standar budaya. Gak boleh kalau di sini ngomong seperti itu, berpikir begitu, standar-standar politik, bahas ini gak boleh, bahas itu gak boleh, angkat wacana ini dilarang dan lain sebagainya. Itu kan standar-standar yang kita buat sendiri. Jadi ada pandangan yang bilang bahwa akal itu sebenarnya sangat canggih, dia bisa masuk kemana saja, hanya saja manusialah yang membatasinya dengan standar-standar yang mereka buat sendiri. Tentu saja sesuai visi dan ideal-ideal yang dipatok. Jadi gak usah banyak-banyak mikir inilah nanti begini, gak usah banyak-banyak mikir tentang itu nanti malah susah, gak usah dipikir nanti macam-macam lah.
Kita kan sering bikin standar-standar etik misalnya, wah nggak boleh kamu melakukan ini, nggak boleh kamu melakukan itu, atau standar sosial. Di sini kesepakatannya sudah begini meskipun kamu sudah menawarkan gagasan yang lebih baik dari ini, jangan, karena ini sudah disepakati begini. Nah, ini batasnya nalar. Selanjutnya yang penting mungkin untuk kita pahami yo hidup kita ini penuh dengan pagar-pagar dan standar-standar yang seringkali dari situlah nanti pemikiran kita atau nalar kita jadinya terbatas. Jadi bukan karena memang terbatas, tapi terbatasi. Terbatasi itu kan yo sebenarnya bisa kalau mau dipikirkan, tapi nggak boleh dipikirkan. Nah, yo banyak dalam norma-norma sosial, budaya, misalnya kadang-kadang kita dilarang mikir yang begini begitu, dilarang membayangkan ini itu, dilarang. Nah, ini juga sering terjadi. Jadi standar-standar, makanya kadang-kadang untuk kepentingan-kepentingan tertentu kajian seperti ini dilarang, tema-tema ini jangan dibahas, yang seperti itu jangan dilanjutkan analisisnya dan selain sebagainya. Jadi ini kalau diistilahkan dengan lebih detail ya mungkin bukan keterbatasan nalar, tapi nalar yang dibatasi. Tidak salah, sebenarnya ya manusia itu kan punya ideal hidupnya sendiri-sendiri. Ingin nyaman, bahagia dengan standar-standar yang dia buat. Apalagi tadi ternyata posisinya akal, posisinya nalar dalam hidup manusia itu bukan sesuatu yang vital. Yang paling nomor satu, dia lebih banyak hanya melayani orientasi orang yang menggunakannya. Bahkan dia sendiri dibatas-batasi, nanti dia akan bekerja, nalar itu akan bekerja memberikan justifikasi terhadap batas-batas itu. Jadi nalar akan menjelaskan mengapa sih kok ini jangan difikirkan, mengapa kok itu jangan dibahas, mengapa kok itu jangan didiskusikan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya nalar yang dibatasi, tapi dia malah memberikan justifikasi terhadap pembatasan-pembatasan itu. Dia memberikan argumen-argumen, meskipun nanti selalu saja ada orang yang protes, yang tidak setuju dengan argumen tadi, yang tidak setuju dengan argumennya sendiri, dengan nalarnya sendiri. Yang setuju juga punya argumen dengan nalarnya sendiri. Disitulah istimewanya nalar sekaligus terbatasannya nalar. Kan banyak ya teman-teman mendengarkan cerita-cerita bagaimana diskusi ini itu dilarang. Nggak hanya masa kini, masa lalu juga banyak larangan-larangan memikirkan ini, memikirkan itu, eksekusi karena ada orang melanggar, nggak boleh berpikir tentang ini kok malah dipikirkan dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya maksud, standar-standar yang kita buat sendiri untuk membatasi nalar, baik itu standar yang sifatnya etis, sosial, susila, budaya, politik dan lain sebagainya. Ini tidak bisa kemudian disimpulkan kalau begitu bisa enggak Pak, standar-standar itu kita singkirkan semua biar akal kita ini bebas tanpa batas-batas. Kemungkinan kalau kita membuang semua standar akal kita bebaskan sebebas-bebasnya, pada akhirnya kita ya akan membuat standar-standar versi kita sendiri. Jadi ketika kita lari dari satu standar, biasanya pada akhirnya kita akan membuat standar kita sendiri, karena memang karakternya nalar, karakternya akal itu dia hanya lebih banyak melayani, tidak memutuskan. Nah, standar-standar ini kan sesuatu yang kita buat untuk mengorientasikan hidup kita sesuai ideal-ideal yang kita inginkan, dan akal, nalar akan hadir melayaninya. Jadi maka penting sebenarnya dalam situasi seperti ini adalah kesadaran kita.
Kesadaran itu berarti kalau ada standar-standar yang membatasi, kalau ada batas-batas yang kita pertama harus masuk ke visinya. Ini maksudnya apa sih standar-standar ini, ideal yang diinginkan apa, apakah ini memang sudah sepakati bersama, ataukah ini sesuatu yang ditetapkan secara sewenang-wenang, nggak sesuai dengan keinginanku dan lain sebagainya. Nah ini aspek-aspek ini bisa kita diskusikan, tapi biasanya orang itu memang dari standar ke standar. Jadi dari indikator ke indikator, kalau dulu yang dianggap baik ini dengan standar ini, kalau sekarang yang dianggap baik ini, mengkritik yang perlu kalau sekarang ini mungkin ada standarnya, karena manusia akan sulit kalau hidup tanpa standar, apa-apa mau dipikirkan sendiri, detail dari awal itu enggak mungkin. Hidup ini kan logikanya continuity. Kita melanjutkan yang lama sambil melahirkan yang baru, mungkin dengan sedikit-sedikit revisi, pengembangan dari yang lama. Nah baik, jadi sampai di sini kita mendapat sedikit wawasan bahwa yang pertama, fungsi akal secara umum adalah melayani, mendukung, menguatkan, menjadi sarana bagi kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan manusia. Kemudian yang kedua, dia banyak dibatasi oleh standar-standar orang yang menggunakan akal itu sendiri. Ini dua kondisi eksistensial dari akal kita. Jadi tidak mungkin orang yang hidup sadar dengan visi, dengan misi hidup yang jelas itu tidak membuat standar-standar untuk mewujudkan visi misinya. Dan hidup yang serius itu kan memang hidup yang punya visi jelas, punya misi jelas, ada arah, ada cita-cita, ada tujuan. Dan sebagai konsekuensinya kemudian dibuatlah pakar-pakar, dibuatlah strategi-strategi termasuk standar-standar yang kadang-kadang memang menghalangi cara berpikir kita, menghalangi nalar kita. Yang kedua itu. Yang ketiga sekarang kita membahas batas nalar selanjutnya. Yang ketiga batas nalar itu ada pada perkembangan ini sebenarnya bisa secara biologi maupun secara psikologi. Kalau secara biologi ya mungkin yang ahlinya neurosains ini bisa menjelaskan ini. Tadi ya yang ahli neurosains itu kan yang bisa menjelaskan ada hormon ini, ada hormon itu dan lain sebagainya. Dalam diri manusia termasuk bagian akal yang mana, cirinya apa, bagian otak yang mana, karakternya apa, mendukung, berpikir apa, dan lain sebagainya. Nah, ahli-ahli neurosains ini bisa menjelaskan, kalau saya menjelaskan, tidak bisa nanti dianggap masuk di wilayah itu, kan itu wilayahnya. Jadi, nalar juga terbatasi dari aspek otak tadi secara biologis, ada efeknya juga dalam kemampuan berpikir. Nah, ini yang saya bawa aspek psikologis karena membahas tentang kepribadian. Jadi perkembangan secara psikologis ini kan membatasi cara orang berpikir. Ternyata kemampuan berpikir itu juga berkembang. Jadi ada perkembangannya, ada level-levelnya yang kadang-kadang orang-orang tertentu mengalami lambat tumbuh kembangnya atau sampai dewasa tidak canggih cara menggunakan daya kognitif. Jadi ini teori perkembangan kognitif yang berasal dari seorang psikolog. Ini untuk ilustrasi saja, ini sebenarnya ini menjelaskan bahwa nalar juga bisa terbatasi
oleh perkembangan biologis maupun perkembangan psikologis. Nah, yang biologis ya nanti bisa ditanyakan ke ahli-ahlinya. Yang psikologis contohnya ini. Jadi bagaimana manusia itu juga bisa secara kognitif kok langsung jadi full bisa berpikir mendalam, reflektif, kontemplatif. Enggak begitu. Otak kita juga mengalami perkembangan-perkembangan yang dimulai sejak lahir. Nanti di teori perkembangannya yang ini ada 4 fase perkembangan kognitif. Jadi berarti kemampuan berpikir manusia itu berkembang secara step by step, tidak langsung full penuh. Yang pertama usia 0 sampai 2 tahun. Ini disebut kemampuan mengorganisasikan kenyataan sehubungan dengan kemampuan indera dan motorik. Jadi ini kemampuan menggunakan panca indera anggota tubuhnya. Nanti baru di usia 2 sampai 7 tahun namanya fase preoperasional. Di sini mulai kenal dirinya, mulai bisa membedakan antara dirinya dengan yang lain. Mulai muncul pemikiran tentang aku dan mulai bisa berpikir simbolik. Kalau aku memikirkan ini dapat ini, kalau aku melakukan itu nanti dapat itu usia 2 sampai 7 tahun. Nah, usia 7 sampai 12 ini sudah mulai bisa berpikir realistis, konkret, memahami lingkungan sekelilingnya, memahami dia nggak hidup sendiri, ada orang lain yang pintar berteman dan lain sebagainya. Ini fase konkret operasional. Dan nanti puncaknya manusia itu 12 tahun ke atas mampu berpikir abstrak, logis, sudah ngerti tanggung jawab, mulai sadar kepentingan dirinya dan juga kepentingan masyarakatnya, mampu mengekspresikan ide-idenya lewat bahasa dan lain sebagainya. Di atas 12 ini kan sudah dianggap dewasa, berarti kemampuan ini sudah penuh, tinggal diasah dan didaya gunakan terus-menerus. Nah, ini salah satu contoh ternyata otak kita yang berhubungan dengan pikiran dan nalar itu juga tidak sesuatu yang jadi begitu saja lengkap dan canggih. Ada banyak variabel-variabel biologis dan psikologis yang terlibat. Ini juga mungkin bisa mempengaruhi ciri cacat tertentu pada otak misalnya, atau pengalaman-pengalaman trauma kecil psikologis tertentu itu juga berpengaruh dalam pola dan cara kita dalam berpikir. Jadi ini batas yang ketiga tentang batas nalar. Jadi yang awal itu bagaimana nalar itu dia hanya sarana, hanya alat, dia terbatas pada ehwal. Bagaimana ehwal ini mengapa, kemudian yang kedua dia terbatas oleh standar-standar, oleh pakar-pakar yang dibuat oleh orang, baik itu yang bersifat etik, sosial, susila, budaya, demi ideal-ideal yang diinginkan oleh manusia, yaitu yang membatasi. Dan yang ketiga kondisi biologis dan psikologisnya. Ini juga berpengaruh. Kalau biologis mungkin ya kerusakan fisik otak itu kan memang berpengaruh. Kalau psikologis ya mudahnya, kalau psikologi kita sedang kacau itu kan juga kita nggak bisa berpikir jernih. Kita sedang sangat bingung, kita sedang sangat tersiksa, kita sedang situasi-situasi yang traumatik misalnya, itu juga menghalangi, membatasi kejernihan berpikir kita. Jadi kadang-kadang marah saja kita nggak jernih berpikir, kadang-kadang
capek luar biasa juga kita nggak jernih untuk berpikir, ternyata batas itu juga berpengaruh dalam kemampuan berpikir jernih yang jernihnya seseorang. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi batas nalar yang perlu juga kita sadari, yaitu informasi dan pengalaman. Yo, kita itu manusia yang punya mekanisme berpikir canggih dibandingkan makhluk lain yang bukan manusia, tapi akal kita, otak kita itu juga tergantung pada informasi dan pengalaman yang didapat. Jadi nalar kita itu bekerja sejauh informasi dan pengalaman yang dimiliki. Kalau belum pernah sama sekali mendapatkan informasi tentang itu, belum pernah ngalami tentang itu, biasanya yo tidak bisa improve sendiri atau secara a priori menemukan kebenarannya sendiri. Atau makanya tadi di depan saya bilang, yuk mari kita nambah wawasan terus, semakin banyak, semakin luas wawasan kita, semakin canggih hasil pemikiran kita. Karena apa? Referensi kita semakin luas. Jadi orang yang referensi informasi yang dimiliki sempit, hanya sedikit, itu biasanya produk pemikirannya di situ-situ saja, itu saja. Tapi semakin dia luas, informasi wawasan yang dimiliki, mungkin semakin beragam gagasan-gagasannya. Makanya kalau ada orang kok mikirnya kok gitu terus, kok ngomongnya gitu terus, mungkin itu problem. Kok nambah informasi, yuk nambah wawasan lagi, yuk biar tambah lagi pengetahuannya sehingga cara berpikirnya lebih luas dan lebih dalam. Jadi ternyata kekayaan informasi, kekayaan wawasan itu juga berpengaruh dalam kita menggunakan nalar, dalam kita berpikir. Nah, ini semacam bahan bakunya. Kalau tadi akal itu kita sebut alat, sarana, media. Kalau dia semacam mesin, dia data yang kita inputkan itu tadi informasi. Secanggih apapun mesinnya, laptopnya, kalau kita nggak menginput data yang banyak, nggak ada gunanya. Jadi nalar manusia itu bekerja mengandalkan informasi yang sampai padanya. Jadi ternyata akal juga punya batas. Dia nggak bisa improve sendiri, ngarang sendiri, atau menyusun sendiri data-data untuk disimpulkan. Dia butuh input data dari luar yang namanya informasi. Informasi untuk menjelaskan hal ini, misalnya kita pakai teori batas akal. Teorinya namanya batas akal. Jadi perkembangan hidup manusia itu jadi ditentukan oleh pemikiran. Sejauh mana dia bisa memecahkan masalah-masalah dengan akal, dengan pengetahuan yang dia miliki. Jadi peradaban manusia itu sebatas jangkauan akalnya. Semakin luas jangkauan akalnya, semakin luas, semakin maju budayanya. Nah, nanti ini sebenarnya teorinya ini mengarah tentang magic, ilmu gaib dan religi. Dia menguraikan begini dulu, ketika wawasannya manusia itu masih sempit, kemampuan berpikirnya terbatas, mereka tidak mampu memecahkan problem-problem mereka dengan akal. Jadi manusia-manusia sejak zaman primitif dulu itu kan wawasannya terbatas, pengetahuannya tentang alam semesta juga terbatas. Nah, mereka tidak bisa menyelesaikan soal-soal hidup ini dengan akalnya. Mereka belum menggali, belum mengobservasi seperti manusia modern, sehingga kalau ada problem-problem hidup, mereka menyelesaikannya dengan wawasan-wawasan
supranatural, magic, ilmu gaib, dan lain sejenisnya. Nah, nanti ada level lagi yang lebih tinggi. Mereka kemudian sadar mungkin karena wawasannya tambah, ternyata ilmu gaib itu gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Mungkin ada daya yang lebih kuat, daya yang lebih kuasa di balik yang kelihatan ini. Dimulailah mode hidup budaya yang namanya budaya religi. Jadi ketika orang bersandar pada kekuatan, kekuasaan di luar diri dia. Nah, ini teorinya Fraser, mungkin nanti bisa dilanjutkan ketika manusia semakin cerdas, misteri-misteri alam itu terbongkar semua, mungkin gaya hidupnya itu juga berubah lagi. Jadi ternyata kedalaman hidup manusia itu ditentukan oleh kapasitas berpikirnya. Yang kapasitas berpikir ini tergantung informasi, wawasan yang dimiliki. Yang wawasan ini secara umum diperoleh dari eksperimen pengalaman. Makanya nalar juga terbatas oleh informasi dan pengalaman. Jadi kalau kita nggak punya informasi, nggak bisa menganalisis, nggak bisa memikirkan, wong kita nggak punya data. Jadi kalau ada orang bilang kamu ngomong itu jangan ngawur loh ya, datanya mana? Nah, tuntutan untuk datanya mana ini sebenarnya ini mengimplikasikan pandangan orang itu nggak mungkin bisa menyimpulkan secara tepat, memikirkan secara pas kalau dia tidak punya data, informasinya terbatas. Yang informasi itu diperoleh semua dari pengalaman. Kalau saya bilang pengalaman bukan berarti kok harus dialami dulu baru ngerti, yo pengalaman membaca, pengalaman diskusi, pengalaman seminar. Oh, itu juga kan termasuk pengalaman. Saya kemarin pengalaman ini seminar dengan beliau, yaitu kan nambah wawasan dari pengalaman meskipun bukan pengalaman langsung. Jadi ini juga dapat dikatakan yang membatasi kemampuan berpikir manusia. Sejauh mana informasinya dia miliki, bahkan nanti bisa dilanjutkan sejauh mana juga informasi itu valid atau tidak. Makanya nanti akan kelihatan produk-produk pemikiran dari orang-orang yang mungkin masih hanya punya sedikit informasi dengan mereka yang sudah luas wawasannya, mengerti macam-macam. Kenapa kok yang informasinya lebih sedikit berbeda dengan yang wawasannya luas? Karena informasinya lebih sedikit ini lebih terbatas kemampuan mengoperasikan akal budinya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa sedikit saya sampaikan tentang pembahasan batasan nalar. Semoga pembahasan yang sedikit ini bisa menambah wawasan referensi untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terus semangat melestarikan adat, budaya dan spiritual Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.